Ini nggak bisa. Oke, kita langsung aja deh daripada ini ya. Oke, kedengeran nggak suara saya, Minna? Halo, kedengeran nggak suara saya? Aman? Masih mas? Aman. Nah, ya kata. Oke, sebentar. Konnichiwa Minna, genki desu ka? Konnichiwa, genki desu. Oke, kalau begitu. Hai. Saya masih mau bahas yang kemarin sebenarnya. Cuma saya bahasnya nggak begitu panjang kayak kemarin. Hanya ingin memastikan bagaimana untuk materi yang saya kirim kemarin di grup videonya. Sudah paham kah? Sensei ngirim ya? Saya belum nonton. Waduh, ya, ya, ya ampun. Sensei kan udah kirim. What Saya the? lupa. Ya udah nggak apa-apa. Gamen. Gak apa. Intinya gini, kalau misalnya dia tuh ngejelasin orang baru no ue gitu kan, atau no no apa migi hidari gitu kan. Berarti itu tuh kayak nih kita langsung aja deh daripada repot ya. Contohnya kayak yang tadi nih aku izin share screen. Nah, bisa diperhatikan yang ini ya. Nih, ini kita nih langsung aja sesi yang ini ya. Contohnya gitu ya. Di sini kan ada Ika Joko Tono Budi. Nah, kita contohnya si Tono lah gitu kan. Si Tono itu dia gitu kan. Ya. Nih, kita contohnya kayak gini nih. Nina Sangwa Tono Sang no Mae ni Imas. Nina ada di depannya Tono gitu loh. Kayak yang ini saya ngambil contoh kayak dari yang atas tadi tuh. Yang atas ini. Nah, ini nih. Nina ada di depannya nih, jadi Nina di depannya si Tono gitu loh, ngerti ya? Ngerti nggak? Jadi kalau dia Tono ini anggaplah ini kata benda gitu ya. Ini yang lebih detailnya saya jelasin. Jadi mohon disimak baik-baik. Nah, kalau misalnya dijelasin gitu kan, kata benda noma ini berarti dia itu ada di depannya si Tono gitu. Ngerti nggak? Kalau misalnya dia di belakang Ushiro, berarti Tono sang no Ushiro berarti ada di belakangnya si Tono. Gitu maksudnya. Paham ya? Paham nggak Mina? Ini saya jelasin, ntar nggak paham lagi. Aduh, parah nih kalau kayak gini. Taihen. Gitu. Jadi kalau misalnya si Tono nih, nah, ini si Tono nih. Kalau ditanya, Tono sang wa doko ni imaskah? Apa jawabannya? Coba, saya mau semuanya jawab yang ada di sini. Nah, jadi Tono itu kalau di bahasa Indonesia kan ada di mana dia? Ini depan papan tulis apa gimana, Mbak? Kanan Iya, apa kiri? iya benar. Jadi di papan tulis ini papan tulis depannya. Nah, ini Berarti di kanan ya? boleh bisa di kanan atau misalnya kita ngomongin orangnya deh, misalnya si Cara lihat, lihat orangnya aja ya? ya gitu. Tono contohnya dia di ini kan, dia di depannya si Ika kan? Ya enggak? Tono ada di depannya Ika, iya kan? Oh iya. Tono ada di depannya si Ika. Apa bahasa Jepangnya kira-kira? Ayo, Tono ada di depannya Ika. Nah, apa bahasa Jepangnya? Tono-sang ada di depannya Ika. Ika-san wa no maini imasu. Ika-san wa Ika-san wa tono-san no maini imasu. gitu. Kalau ini kalau Dian-san gimana? Tono-san wa Mm-mm. Ika-san no mainimasu.
Ayo, ini seru nih lagi nih. Jadi yang benar yang mana? Tadi tono lang. Tono sang wa ika sang apa? Tadi? Ikasan no mainimas. Nah, seperti yang dibilang ya, seperti yang dibilang di situ, coba dilihat lagi yang sudah saya kirim di Telegram. Coba dilihat lagi kita pelan-pelan nih. Ini seru nih kalian nih. Ini ada dua kubu nih. Bentar, saya juga mau lihat nih. Ya, bentar. No, jadi ada kata benda no ya, mae gitu kan. Berarti dia di depannya si. Nah, berarti ya seperti yang dibilang di sini, yang tadi saya jelasin di sini nih, ya. Berarti dijelasin dulu depannya. Nina sang wa tono sang no mae ni. Nah, kan si tononya jadi belakangnya dulu. Ya, ini ngejelasin si Nina ada di mananya gitu kan. Berarti kalau misalnya nih ya, saya bikin lagi deh biar ini sebentar. Saya bikin di sini. Bentar ya, maaf ya Mina. Ini biar ini aja. Bentar. Oke. Tapi sama ya artinya sama yang di sini ya? Ya nggak sih? Ya udah nggak apa-apa. Lepas aja. Bentar. Nih, Nina ada di depannya si Tono. Jadi kalau di bahasa Jepangin kan, Nina sang wa Tono sang. Jadi Tononya dulu baru Mae. Sedangkan di sini posisinya adalah Tono ada di depannya Ika. Nah, sama berarti Tono sang wa Ika sang no. Nah, ini yang benar adalah yang kedua ya. Yang satu itu kurang tepat. Gitu Mina, paham nggak? Jadi yang benar yang kedua. Oke, gimana? Aman? Ingat, ada di depannya. Berarti ikanya dulu, ini kan kita ngejelasin si tononya ya. Tononya itu ya udah tono sang. Tono sang di depan. Nah, kalau ngejelasin di depannya Ika, di belakangnya Ika, di sampingnya Ika, sebutin dulu kata benda si ikannya, baru no, baru posisinya. Ya, paham sampai sini? Ini seru nih, makanya dari tadi saya kemarin juga sempat ini ya. Cuma mungkin sekarang harus yang lebih detail lagi sama kalian gitu. Jadi ini si Tono, gimana dengan si Rina? Contoh, si Rina itu di sebelahnya ada si Sony. Rina itu sebelahnya Sony. Apa bahasa Jepangnya? Ayo, ayo. Rina ada di sebelahnya aja, nggak usah sebelah kanan kiri. Sebelahnya Sony. Ini saya pergampang ya. Bahasa Jepangnya, Rina Sangwa. Sony-san no tonari ni imasu. Iya, tonari ini imas. Kalau tonari mah gampang ya. Cuma masalahnya yang ininya ya. Gak apa-apa. Ini seru nih. Ya, jadi kira-kira seperti itu ya. Nah, bagaimana dengan si Ika? Nah, Ika ini gimana jawabannya? Coba. Kalau Ika kita posisikan dia di belakang. Berarti dia ada di belakangnya sih. Gimana ngomongnya? Coba si Ika. Ika ada di mana dia? Kita bikin bahasa Indonesianya aja dulu. Ayo, ada yang bisa jawab? Boleh? Gimana? Ika ada di belakang Tono, Sensei. Oke, ya, Ika ada di belakang. Tono. Ingat ya. Belakang apa? Ushiro ya, Sensei? Iya, Ushiro. Berarti jawabannya adalah Ika Sangwa. Ika sanwa Tono san no ushiro ni imasu.
Iya, tonosang no ushiro ni imasu. Udah gampang gitu aja sih. Cuma memang ya agak-agak riskan gitu. Kore kara Shitsumo nggak arimasu ka, Mina? Aman? Sensei mau tanya, Boleh. untuk penggunaan yang yoko sama tonari, itu kan kalau tonari samping, kalau yoko sebelah itu apa sama atau ada penggunaan bedanya? Kalau yoko itu biasanya dia ada di dekat gitu. Tapi memang posisi yang seperti ini ya, posisi yang seperti ini lumrahnya adalah tonari karena mereka itu jaraknya bersebelahan toh karena di kelas ya kan gitu. Jadi yang paling bisa lah mendekati gitu, yang paling cocok untuk kalimatnya adalah tonari dibanding dengan yoko. Biasanya kalau yoko itu ketika kita jauh, oh ada di dekat ini dan itu biasanya juga benda sih gitu. Oh iya, makanya itu Yoko dan Tonari berlaku untuk hidup aja apa benda mati, Sensei? Benda mati kalau yoko. Gitu. Terima kasih Sensei. Kembali kasih. Jadi kira-kira seperti itu ya. Kira-kira begitu. Nah, sebenarnya yang ini ya udah saya jelasin. Silakan kalian lihat aja sembari kita ngejar waktu nih buat materi yang lanjutan. Di sini ada Tanjobi. Ada yang ngerti artinya Tanjobi? Ada yang tahu artinya kah? Ulang tahun. Ulang tahun. Ya, good. Ulang tahun. Nah, benar sekali. Jadi di dalam ulang tahun biasanya kalau untuk nyebutin nama-nama ya kalau kita kan biasanya ada hari dulu nggak sih, ya kan? Hari, tanggal, bulan, tahun, iya nggak sih? Ya kan? Hari, tanggal, bulan, tahun. Ini kalau kita di Indonesia penyebutan orang Indo. Tapi kalau di Jepang ada yang tahu bagaimana formatnya? Hah? Ini biar kalian ini aja sih. Saya jelasin lebih detail biar kalian agak inilah. Ada yang tahu gimana? Ini? Ini kan waktu formatnya Indonesia. Kalau di Jepang apa? Tahun. Dia Bulan tanggal. iya, bulan, tanggal, terus harinya terakhir. Gitu. Biasanya kalau di Jepang kayak gitu. Kalau hari kita kayaknya kalian udah pernah searching belum nama-nama hari dalam bahasa Jepang? Udah kan? Kemarin juga kita udah bahas kan? Iya nggak sih? Kalau hari udah tanggal yang susah kayaknya. Iya, oke, nggak apa-apa. Jadi kalau untuk hari dia akhirannya pakai ini, pakai yobi gitu kan. Kayak Nichi Getsu Kasui Moku Kindo, ya kan? Moku Kindo. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nichi Getsu, Nichi Yobi, Getsu Yobi, Kayobi, Suyobi gitu ya. Kira-kira begitu kalau dia pakainya yobi gitu. Yobi sama dengan hari. Sedangkan kalau untuk bulan, kita langsung ini aja kali ya. Ikutin Indonya dulu deh. Kalau untuk tanggal, kita ngikutin di sini deh, bentar. Sensei agak ini ya. Nih, kalau untuk angka nih, biasanya kalau tanggal-tanggal kan biasanya dia dari tanggal 1 sampai tanggal 31 toh, iya enggak sih? Iya kan? Gitu. Jadi kalau untuk tanggal-tanggal, dia biasanya ada nama-nama ininya lagi gitu. Sebentar, saya share screen lagi deh untuk nama-nama tanggal dalam bahasa Jepang. Sebentar ya. Atau mungkin kalian bisa searching di ini, di handphone masing-masing. Ya, tanggal-tanggal gitu. Bulan ya. Bentar. Nah, ini saya share screen dulu sebentar. Mana ya dia? Oke.
Nah, kalau dia tanggal dalam bahasa Jepang, dia itu selalu ini Korea. Karena gini kah? Oke. Nah, ini. Dia itu selalu akhirannya nichi kalau dia tanggal. Gitu. Kecuali tanggal 1 sampai tanggal 10. Itu memiliki penyebutannya masing-masing. Tsuitachi, Futsuka, Mika, Yoka, Itsuka, Muika, Nanoka, Youka, Kokonoka, Toka. Gitu. Jadi kalau untuk tanggal-tanggal seperti itu, gitu Mina. Kecuali tanggal 11 sampai tanggal 31. Itu semua sama dengan penyebutan akhiran nichi di belakangnya. Contohnya kayak 14. 14 itu Juyoka. 20 itu bukan nichi, bukan. Tapi Hatsuka. 24, 20 baru tanggal 4. Nijuyoka. Gitu. Ada yang mau ditanyakan kah? Aman? Enggak. Nggak ada ya? Gitu. Oke. Coba, kira-kira untuk tanggal lahir kalian nih. Kalian tanggal lahirnya tanggal berapa nih di sini? Ada nggak? Kalau Sensei, Jusang Nichi. Tanggal 13. Asik. Gitu ya. Sama Sensei. Iya, Sensei. Mika. Wika. Oh, Wika. Oh, tanggal 6 ya? Nah, mantap. Oke, kalau begitu. Saya stop sharing lagi, kita lanjut lagi ke materi yang ini ya, sebentar. Contoh. Nah, sudah terlihat ya di sini. Jadi, kalau untuk bulannya, dia akhirannya gatsu. Tadi kalau dia hari atau dia tanggal ya. Nah, saya ini deh, ketik di sini. Tadi kalau dia hari, dia pakainya yobi. Tapi kalau dia tanggal, dia pakainya nichi. Gitu. Kalau nichi itu dari tanggal 11 sampai tanggal 31, sedangkan 1 sampai 10 dia ada penyebutannya sendiri, gitu ya. Penyebutan sendiri. Nah, kalau untuk bulan bagaimana Sensei? Kalau bulan dia pakainya gatsu. Ingat, jangan sampai terkecoh. Kalau bulan gatsu, kalau hari ada namanya getsuyobi. Gitu. Ya. Jangan ichigetsu. Nah, kalau ichigetsu itu artinya beda. Itu berarti adalah dalam 1 bulan. Gitu. Ichigetsu dalam 1 bulan. Gitu. Tapi kalau ichigatsu bulan 1 atau bulan Januari gitu. Kalau di Jepang itu penyebutan bulan dia menggunakan angka baru berakhiran gatsu seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau misalnya nih menyebutin ulang tahun sendiri, ini sensei ya. Sensei deh. Watashi no tanjobi wa ya. Watashi no tanjobi wa 3月13日です。そうね。私の誕生日は3月13日です。Gitu. Jadi kalau di bahasa Indonesia 13 Sanggatsu Maret. Gitu Mina. Udah lewat ulang tahun ya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Kalau untuk Tanjobi mungkin atau mungkin misalnya hari ibu gitu kan. Hari ibu ada yang tahu bahasa Jepangnya apa? Hari ibu? Mina? Coba searching di Google hari ibu apa? Bisa Romaji dulu gak? Saya Indonesia dulu gak Sensei? Boleh. Biar Hari ibu. Apa bahasa Jepangnya? Halo? Gimana? enggak yang penyebutan tanggal kayak tadi. Misalkan Sensei tanggal berapa Maret? 13 Maret Iya, 13 Maret. Nih. Jadi, Sensei ulangin lagi. Kalau misalnya ya mau menyebutin ulang tahun kalian masing-masing ya, sama seperti penyebutan
Yang tadi itu, yang bagian ini nih, ya. Tahunnya nggak usah, berarti bulan dulu baru tanggal, gitu. Bulan dulu baru tanggal, nggak apa-apa gitu. Jadi kalau bulan itu, ya, bulan dulu nih, Sanggatsu, ya. Sanggatsu, baru bulan 3, baru tanggal ya, Jusang Nichi, gitu. Paham nggak sampai sini? Sanggatsu bulan 3, Ju Sang Nichi 13. Ju itu 10, Sang itu 3. 10 tambah 3, 13. Nichi des. Itu. Contohnya lagi, misalnya Hari Ibu. Hari Ibu itu biasanya tanggal berapa, Mina? Ada yang tahu? 22 Desember. 22 ya? Nah, Hari Ibu 22 Desember. Nah, berarti disebutin. Hari Ibu itu artinya Haha no Nichi. Haha no Nichi. Haha no Nichi. Haha no Nichi. Wah, Desember dulu. Desember termasuk bulan apa? Junigatsu. Junigatsu. Junigatsu, ya. Haha no Nichi wa Junigatsu. Baru 22. Tanggal 22 itu berarti apa? Nijuni. Niju. Niju. Ni. Tambahin Nichi-nya akhirannya. Niju ni Nichi. Nichi. Gitu. Paham ya? Gitu ya? Mudah-mudahan. Itu. Coba sekarang saya mau kalau ulang tahun kalian gimana? Coba disebutin. Atau enggak coba diketik dulu di ini, di apa namanya? Di apa? Diketik mungkin di handphone atau mungkin ditulis dulu di ini ya. Ditulis dulu di buku masing-masing pakai hiragana biar keren. Coba ya. Oke? Sensei tunggu, Sensei izin dulu sebentar, mau mute dulu bentar ya. Oke? Saya kasih waktu mungkin sampai jam 13.30 lah ya. Biar kalian bisa nulis hiragananya. Oke? Semangat Mina. Sebentar ya. Izin dulu bentar.
Hai, Moshimos, kedengeran nggak suara Sensei? Oke, maaf ya, lebih 1 menit 17. Gimana? Sudah ditulis kah? Mungkin di bukunya atau di sini pesan chatnya? Kalau udah, sekalian nanti ya di foto dikirim aja di grup. Gitu. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi. Kalau ini yang bulannya dulu lagi ya, gitu ya. Atau mungkin dari harinya lagi ya. Kalau hari kan tadi dia pakai yobi. Berarti kalau nanya hari apa, ada yang tahu hari apa bahasa Jepangnya? Nan yobi. Yo, Iya, nan yobi desu ka? Gitu. Kalau berarti tanggal berapa, ada yang tahu tanggal berapa bahasa Jepangnya apa? Tanggal bahasa Jepangnya apa? Tadi nichi. Berarti nanichi. Nanichi desu ka? Nanyobi, nanichi. Gitu. Berarti kalau bulan apa? Bulan berapa? Apa bahasa Jepangnya? Nan? Bulan nih. Apa bahasa Jepangnya? Nih, gatsu berarti nan? Nangatsu desu ka? Iya, nangatsu desu ka? Gitu. Nanyobi desu ka? Nanichi desu ka? Nangatsu desu ka? Gitu, Mina. Ya, gitu. Jadi kalau mau nanya, dia pakainya nan. Nani ditambah yobi, nichi, gatsu. Jadi naninya jadi nan. Nanyobi, nanichi, nangatsu. Gitu. Nah, kalau untuk bulan sendiri kan kita sudah sebutin angka-angka dalam bahasa Jepang toh, iya nggak sih? Bahkan sampai lebih dari 1000 lebih gitu kan. Nah, kalau misalnya dia bulan, dia pakai gatsu, gitu ya. Jadi kalau 4 atau bulan keempat atau bulan Maret, dia pakainya shigatsu. Gitu. Kalau shichigatsu bulan 7. Kalau yang ke-9, kalau Q jadi kugatsu. Gitu. Terus untuk tanggal nih yang tadi, dia cuma Suitachi, Futsuka, Mika, Yoka. Jadi 1 sampai 10-nya itu beda. Sedangkan dari yang 11 sampai tanggal 31 itu semua pakai nichi. Gitu. Nah, nichi desu ka? Nanyobi desu ka? Gitu. Itu ya, Mina. Oke. Nah, untuk kata yang ada di pelajaran kali ini ya, untuk bab ini gitulah ya dibilangnya. Ini ada konggetsu. Ini salah nulis ya, konggetsu yang benar. Konggetsu ada yang tahu artinya apa? Konggetsu bulan ini. Konggetsu itu artinya bulan ini. Raigetsu artinya kayak kemarin tuh mata Bulan depan. ya. depan. Iya. Bulan depan. Kalau Kyo, ada yang tahu Kyo? Hari. Hari ini. Hari ini. Oke. Ashita? Besok. Besok. Asate? Lusa. Lusa. Besok-besoknya lagi. Tanjobi tadi? Apa? Ulang tahun. Gitu. Itsu artinya kapan. Gitu. Itsu kapan. Gitu. Itu ya. Nah, ini mas skip aja lagu-lagunya. Gitu. Nah, kita masuk ke dalam pola kalimat. Jadi kalau pola kalimat itu ya, di sini ada bilangan gitu ya. Untuk penulisan yang tadi ya, penulisan untuk tahun, bulan, tanggal, hari gitu loh. Jadi biasanya kalau di Jepang itu dia ada tahun dulu, bulan, tanggal, baru terakhirnya hari gitu. Kayak gini contohnya gitu. Ada yang tahu 2008 bahasa Jepangnya apa? Bisa dibuka dulu yuk ininya, Google-nya nggak apa-apa. 2008 apa bahasa Jepangnya?
Niseng. 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 Hachi. Niseng hachi. Hachinen. Ichigatsu gitu ya. Ichigatsu gitu. Suitachi doyobi berarti Sabtu 1 Januari 2008 gitu. Ini juga bisa untuk penyebutan nama-nama kalian nih tadi ulang tahun bisa, atau sebutin ulang tahun Indonesia kapan gitu. Menjelaskan misalnya hari ini tanggal berapa bisa. Itu hari ini jelasin tahunnya, bulannya, tanggalnya, nah kan enak gitu. Nen tahun, Sensei. Ya, nen itu tahun. Jadi kalau misalnya penyebutan, kalian sebutin dulu akhirannya nen. Baru bulannya, tanggal apa, angkanya dulu baru gatsu. Bukan getsu tapi gatsu, ingat-ingat ya. Baru tanggalnya berapa gitu ya. Baru kalau dia, ingat, kalau dia 1 sampai 10 nggak usah pakai nichi. Tapi kalau dia udah 11 sampai 31 dia pakainya nichi. Gitu. Oke, kita lanjut lagi di sini. Kongetsu wa nangatsu desu ka? Contoh kongetsu. Bulan ini bulan apa? Bulan 1. Bulan Januari gitu. Kyo wa nanichi desu ka? Hari ini tanggal berapa? Jamina-san, kyo wa nanichi desu ka? Bisa dilihat nih, Sensei kasih deh di sini. Kyo wa nanichi desu ka? Minna? Juroku nichi, Sensei. Ya, juroku nichi desu. Jadi kalau nanya desu ka, akhirannya desu. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Aman? Oke. Kita lanjut lagi ke yang hari kali yang kemarin ya. Hari nih, imawa, kyo wa, nanyobi desu ka? Masih ingat nggak yobi-yobian? Kyo wa nanyobi desu ka? Nanyobi? Hari ini hari Minggu. Jadi hari Minggu bahasa Jepangnya adalah nichi yobi. Nichiyobi desu. Gitu. Gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ini tinggal setengah jalan lagi loh untuk bab 10 bab lagi kali ya. Gampang lah. Nah, Raigetsu apa tadi? Kalau sekarang nih, Kongetsu wa Sangatsu made desu. Raigetsu wa Nangatsu desu ka? Ada yang tahu jawabannya? Shigatsu. Shigatsu. Ya, so desu ne. Benar ya. Jadi tadi Sensei ngomong apa sih? Belebet banget gitu ya. Gitu. Jadi bisa gini. Nih, yang Sensei ngomong tadi. Kongetsu wa ya. Sangatsu. Ya. Sangatsu desu. Raigetsu, bukan Raigatsu ya. Raigetsu wa Nangatsu desu ka? Nah, jadi tadi jawabannya adalah Shigatsu desu. Gitu. Jadi kalau orang nanya pakai desu ka, kita jawabnya pakai jadi dijawabnya pakai des. Jadi kalau desu ka akhirannya des. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan kah sampai sini? Aman? Aman ya? Oke, baik. Kalau begitu. Begitu juga kalau tanggal. Sekarang kan tadi dibilang tanggal 16. Kyo wa nanichi desu ka minna? Kyo tadi Kyo wa nan nichi desu ka? Nanichi apa tadi? Roku nichi desu. Hai. Ja, ashita wa nanichi desu ka? Jawabannya adalah ashita besok. Junana nichi desu. Iya, junana nichi desu gitu. Asate wa nanichi desu ka?
besok Juhachi lagi. Iya. nichi desu. Iya, Juhachi Nichi des. Iya, benar sekali kayak gitu, Mina. Ya, jadi kalau untuk penyebutannya gampang. Yang penting kalian ingat. Jangan teledor, jangan lupa kayak Sensei Getsugatsu yang mana ya, gitu. Gitu ya, Sensei juga jujur kadang suka lupa gitu. Ya, namanya juga manusia ya, suka lupa gitu ya. Nah, kalau mau nanya nih, ulang tahun kamu kapan? Tanjobi wa itsu desu ka? Atau anata no tanjobi wa itsu desu ka? Gitu. Tinggal jelasin nih. Tinggal dijelasin deh ya. Jugatsu mika desu. Nah, Jugatsu mika itu apa bahasa Jepangnya? Bahasa Indonesianya, Mina? Ada yang tahu? Bahasa Indonesianya apa? Jugatsu mika itu mika tanggal berapa tadi? Nih, Sensei. 10 Ayo. Oktober ya? Mika itu apa? Mika itu tanggal 3. Iya. Ini belum apa Sensei. Nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa. Ini Sensei bikin di sini. Mika itu tanggal 3. Nah, tadi kan dia bilang Mika apa nih tadi? Bentar. Jugatsu, bulan ke-10. Bulan ke-10 apa tuh, Mina? Oktober. Iya, 3 Oktober. Gitu. Udah deh. Kalau mau dijelasin pakai tahun, oh boleh. Di paling depannya baru tahunnya. Misalnya dia entah 2000 gitu kan. Gitu. Nisengnen. Ya, Nisengnen kan gitu. Gitu. Ada yang mau ditanyakan kah? Aman? Aman? Baiklah. Jika aman, kita lanjut kembali. Ya. Nah, ini sama nih. Tesuto wa nanyobi desu ka? Tesuto ada yang tahu artinya? Tesuto wa nanyobi artinya apa? Ujian? Iya, ujian atau tes gitu ya. Gitu. Ujiannya hari apa? Gitu. Ujiannya hari apa? Gitu. Ya, ujiannya hari apa? Gitu. Nanyobi hari apa? Nah, untuk nama-nama harinya seperti yang sudah dipelajari kemarin di sini ya, jelasinnya dari Nichi. Jadi dari hari Minggu, Nichi itu hari Minggu. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu gitu. Minggunya belakang lagi gitu. Nanyobi hari apa? Kongshu minggu ini, Raishu minggu depan. Makanya Sensei ngomong kemarin ada yang mata asta, mata raishu, ya kan? Sampai jumpa minggu depan, sampai jumpa besok, gitu. Mata atode, sampai jumpa nanti, begitu. Nah, untuk kegiatan sekolahnya, di sini ada speech contest. Kalau di bahasa Inggris Maya, kalau di bahasa Jepangnya, Supichi Contesuto. Lomba pidato, speech itu kan pidato. Gitu. Tesuto itu artinya tes. Bungkasai artinya festival budaya Jepang. Chorei ya, itu artinya upacara. Jugyo artinya pembelajaran. Kyo wa jugyo desu. Hari ini ada pembelajaran. Gitu. Hari ini adalah belajar. Gitu. Nah, di sini juga gampang untuk pola kalimatnya. Tinggal ngejelasin nih kegiatannya apa, baru sebutin nama harinya. Gitu. Jugyo wa mokuyobi desu. Berarti kalau sekarang belajarnya hari Minggu. Coba. Belajar hari Minggu. Apa bahasa Jepangnya, Mina? Benkyo. Ya, jadi ikutin nih dari sini. Jadi benkyo bisa, tapi di sini jatuhnya pembelajaran. Jugyo wa Minggu? Nichiyobi desu. Iya, Nichiyobi desu. Gitu. Sebenarnya gampang. Cuma memang harus dibiasain. Gak apa-apa. Gitu. Terus misalnya nih, mau ngejelasin gitu kan. Oh, saya minggu depan hari ini gitu kan. Minggu depan hari, contohnya hari Selasa gitu kan. Berarti Raishu no
Kayobi des, hari Selasa. Nichi getsu ka, Minggu, Senin, Selasa. Nichi getsu ka, sui, moku, kin, do. Nah, gitu Mina. Ya. Agak-agak kecepatan, cuma kalau misalnya ada yang kurang paham, tanyain. Jangan sungkan untuk bertanya. Jugyo apa, Sensei? Jugyo pembelajaran tadi nih. Jugyo. Itu. Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Ada lagi kah yang mau ditanyakan, Aman? Aman ya? Oke, kalau begitu kita lanjut lagi ya. Nih, contoh lagi nih. Ini Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, Sabtu nih. Doyobi wa. Nih saya tulis di sini deh. Doyobi wa nanichi desu ka? Nanichi desu ka? Ada yang tahu jawabannya? Doyobi wa nanichi desu ka? Doyobi yang di sini nih. Nih, saya arahin yang ini deh gitu ya. Contohnya. Doyobi wa nanichi desu ka? Nih yang ini nih. Repotnya susah. Saya nggak pinter ngelingkarin. Ada yang tahu jawabannya? Contohlah kita bikin tanggal 1. Sorry. Gimana jawabannya? Tanggal 1 apa? Apa jawabannya? Tanggal 1, Sui? Belum hafal, Sensei. Nggak apa-apa, searching aja gitu loh. Kalau emang nggak ngerti, aktif, coba di handphone kan ada gitu. Di handphone ada searching, cari tanggal 1, tanggal-tanggal dalam bahasa Jepang. Jangan terpaku sama ini gitu. Kan tadi gitu. Doyobi wa nanichi desu ka? Tsuitachi desu. Ya, benar. Jadi kayak gitu. Doyobi wa tsuitachi, tanggal 1. Ashita wa nanichi desu ka? Nggak apa-apa kalau salah kok, Mina. Nggak apa-apa. Yang penting kalian sudah berusaha. Coba kita di sini jadikan aktif, tidak untuk mendengarkan saja. Kalau nggak ngerti, tanya. Gitu. Jadi, ashita wa nanichi desu ka? Nanichi? Ashita wa futsuka desu. Ya, tsuitachi futsuka. Gitu. Nanyobi desu ka? Futsuka. Tadi nama-nama hari-hari. Sabtu, Minggu. Nah, itu Minggu hari apa? Coba. Nichiyobi desu. Iya, Nichiyobi desu. Iya, gitu ya. Agak susah ya? Oke. Bisa kok, bisa. Cuma memang ya begitulah, namanya juga belajar. Nggak langsung jadi Einstein gitu. Apa-apa. Oke, kalau gitu mungkin Sensei akan tanya. Ya, satu-satu deh. Sambil kita bunuh waktu sampai jam 2 nih. Sensei nggak mau lanjutin materinya, nanti aja. Lanjutinnya di Telegram. Nabila-sang. Moshi-mosh, Nabila-sang. Kedengeran suara Sensei? Ya, Sensei. Hai. Itu yang Sensei lingkarin hari apa ya? Coba disebutin dong dalam bahasa Jepang. Doyobi. Hai, Doyobi des. Jadi kalau bahasa Indonesianya hari ini hari Sabtu. Apa bahasa Jepangnya, Nabila?
Kyowa hari ini. Kyowa yobi desu. Ya, des, jangan desu ya, des. Kyowa doyobi des. Yobi. Hai. Ja, kalau gitu Vera-sang, moshi-mosh. Vera-sang. Hai, Sensei. Hai. Ja, kalau hari Minggu bahasa Jepangnya apa? Hari Minggu. Nichiyobi. Oke, coba hari Minggu. Ashita wa nanyobi desu ka? Ashita. Ashita wa ketsuyobi desu. Getsuyobi ne. Hai. Asatte wa nanyobi desu ka? Asatte ini lusa ya? Iya, lusa. Udah besoknya lagi gitu. Asatte wa kayobi desu. Hai, so desu ne. Ya, jadi nichi, getsu, ka. Nah, udah besoknya lagi gitu. Udah besoknya lagi gitu ya. Tuh pada jago, bisa sebenarnya. Ja ale-sang, moshi-mosh. Dian-sang tadi udah ya. Jadi gak apa-apa ya Udah boleh Dian. pulang ya, udah boleh pulang. Ja ale-sang, moshi-mosh. Hai, moshi-moshi. Hai. Ja ale-sang. Yang Sensei lingkari itu tanggal apa ya? Coba sebutin dalam bahasa Jepang dong. Bentar, Sensei, belum apa. Gak apa-apa. Mina, kalau belum hafal belum apa, coba searching aja di Google. Sensei nggak langsung kalian, iya harus jadi ini hafal, nggak. Tenang aja. Suitachi. Iya, jadi kalau dibilang hari ini tanggal 1, apa bahasa Jepangnya? Kyou wa suitachi desu. Oke. Ashita wa nanyobi desu ka? Ashita wa wait. Gak apa-apa. Nichiyobi desu. Hai, nichiyobi desu ne. Ja, ale-sang no tanjobi wa itsu desu ka? Watashi no tanjoubi wa 8月13日です。 Oh, jusang nichi ne. Jusang nichi wa. Oh, wakarimashita. Hai, kore kara shitsumon ga arimasu ka, minasan? Ada yang mau ditanyain sampai sini? Aman? Agak-agak ini ya. Mungkin karena habis apa nih? Nunggu-nunggu buka jadi agak-agak ngantuk kah? Apa hilang fokus? Oke. Baiklah kalau begitu. Kita ini aja ya. Kita lanjut deh. Nih, kita ke bawah dulu bentar. Jadi kalau nanya tahun, Nanen desu ka, gitu ya? Iya, benar sekali. Benar. Gitu. Coba untuk katakana kemarin kalian udah pada ngerti belum katakana? Saya mau tanya aja sih. Belum ya? Gak apa-apa. Namanya juga belajar. Nggak langsung jadi Einstein. Jadi kalau A ini sebenarnya gampang. Dia tuh kayak bikin kayak ini dulu gitu kan. Apa ya? Kayak gini ya. Ada cerut ada di sini sikunya baru ke bawah. Nah, itu A. Gitu. Kalau I-nya dia ada garis miring, baru dia lurus, diambil di tengah-tengahnya gitu. Kalau E-nya itu kayak I, cuma bawahnya lebih panjang. Itu. Kalau K-nya kayak kayak hiragana K, cuma dia kan nggak kaku ya, kan gitu. Itu. Ki-nya juga atasnya lebih pendek dibanding di bawah. Keko. Sebenarnya ini mah gampang sih. Eko, Oka, Ika. Nih kalau bikin keki kayak gimana, Mina? Harus ada apa di situ? Keki. Gimana itu kalau keki? Pakai strip, bukan? Ya, benar sekali. Jadi kalau dibikin
ke ini penulisan bahasa Jepang, apalagi kalau dia katakana. Sebentar. Bisa nggak ya kalau di Sensei? Bentar. Soalnya ini laptop bukan laptop Sensei. Bentar, mana ya? Tahuan deh. Bentar. Ki. Nah, ini kayak gini. Nah, ki. Jadi dia baru ada stripnya, baru ki gitu. Hilang, ya udahlah. Ya, kira-kira kayak gitu untuk ki-nya. Ya. Jadi setiap nih dalam huruf hiragana semua bunyi vokal panjang itu kayak gimana sih gitu kan ya. Untuk vokal panjang itu tuh kayak a i u e o. Nah itu kalau dia ada a i u e o itu ditulis dengan strip atau garis pendek tengah gitulah, dia di tengah-tengah begitu. Udah sih. Oh, ini juga masih ada nih nangatsu. Kalau nangatsu tuh gampang ya. Ada yang tahu nangatsu? Nangatsu tadi udah dijelasin. Bulan. Bulan. Jadi kalau gakko itu sekolahnya. Ini ada kara nih. Kara itu artinya dari. Jadi ada nani-nani kara, nani-nani made. Jadi dari, kalau di bahasa Indonesiain, dari titik-titik sampai titik-titik. Gitu karamade. Jadi kalau dia kara di sini sekolahnya dari bulan apa gitu. Dari bulan apa sekolah gitu sih. Ya, kira-kira seperti itu. Dan untuk ini ya, ini ada nih untuk negara-negara nih. Kalau kita ngomongnya Indonesia, jadi ini pakai shi, nggak ada pakai si gitu ya. Ada Chugoku, ada Kangkoku, ada Nihong. Nah, ini untuk Thai. Jadi Thailand itu Thai aja gitu ya. Terus ada Filipina, terus ada Malaysia. Nih ada E-nya double, Mare. Tadi pakai strip panjang. Malaysia. Terus ada Singapura, Australia, Amerika. Gitu. Ini sembari kalian belajar sendiri ya. Kalau nanti ada yang mau ditanyain boleh. Gitu. Nah, ini biasanya kalau dalam semester, dia semester itu ada semester 1, ada semester 2. Sama kayak di Indo ya, gitu. Jadi kalau semester satunya di Nihong, itu ada 2 nih, ada dari kapan sampai kapan gitu. Jadi dari bulan 7 sampai bulan 12. Kelar dari sini dia ada Yasumi dulu. Baru ada semester 2, itu dari bulan 1 sampai bulan 6. Gaki itu adalah semester. Jadi semester 1, terus di sampingnya semester 2 gitu. Itu ya, Yasumi artinya libur. Udah sih gitu aja. Contohnya nih, kalau ngasih tahu nih yang ikutin ini ya. Ichigaki. Ya, Ichigaki wa nanagatsu kara junigatsu made desu gitu. Paham nggak? Nih, saya tulis nih. Ichigaki wa nanagatsu kara, terus tadi sampai bulan berapa dia? Bulan 12. Junigatsu made desu. Gitu. Kalau dia itu semester 1. Ini saya sengaja loh, nggak pakai hiragana ya. Gak apa-apa. Buat belajar. Oke, Mina. Ada yang mau ditanyakan kah sampai sini? Sensei izin stop sharing dulu. Aman? Aman, Mina? Belum aman. Kenapa belum aman? Kenapa Dian Sang? Kenapa belum aman? Ya ada, baru. Iya baru. Ada yang susah kah? Jujur coba gimana? Ada yang susah kah? Ada yang ini masih baru nih buat aku nih gitu. Apa gimana? Ada apa nih gitu? Boleh kita ngobrol dulu kali. Kita kasih waktu 5 menit lah. Gimana? Ada kesulitan kah? Coba mungkin aku tanya satu-satu kali ya. Dari Alesang, gimana Ale? Alesang, do desu ka? Ini Sensei, mungkin karena belum hafal kali ya, jadi masih ada takut kebalik-balik atau salah kayak gitu. Mungkin harus
coba diapalin lagi sih. Iya, jadi kalau misalnya belajar bahasa Jepang atau belajar apapun itu, kalian jangan takut salah. Tapi kalau udah salah, jadi kalian bisa dikoreksi. Ini fungsinya ada sensei. Jadi kalau kalian salah dikoreksi, tenang aja gitu. Vera-san gimana? Ada kesulitan kah mungkin? Mungkin ini sih Sensei kayak apa butuh banyak belajar sama hafalin juga. Iya, belajar dan hafalin ya. Oke, siap, siap. Nabila sama Diansang gimana nih? Kayaknya harus iya sama sih. Sama terus kayak perbanyak latihan juga sih Sensei. Iya, Kayak perlu benar. latihan. Oke, baiklah. Nabila Sang gimana? Aman? Aman, Sensei. Ayo kata. Oke. Aman ya? Udah berarti memang butuh latihan aja ya, gitu ya. Oke. Kira-kira ada saran nggak besok kalian bagusnya kayak gimana sih biar bisa menghafal materi yang kita sudah pelajari dari bab 1 nih sampai bab 10 ya? Lumayan loh gitu. Kira-kira ada saran nggak kalian? Sensei mau ini dulu Sensei, hafalin dulu. Jadi apa materinya nggak usah dulu kah atau gimana ya enaknya? Dari kalian kira-kira. Apalagi udah bab 11 nih kan, kira-kira. Ternyata udah bab 11 kalian udah belajar. Lumayan loh. Gimana? Aman? Katakannya belum dibahas Sensei. Iya sih kalau katakana. Jadi gini, kenapa Sensei hari ini fokusnya ke ini? Jadi kayak beda-bedain dulu gitu. Rencana sih rencana ya. Sensei besok mau bahas katakana. Jadi kalau untuk penulisan katakana, penulisan hiragana maupun katakana, sebenarnya kalian itu bisa belajar otodidak sendiri. Atau mungkin kalau misalnya nanti kalian masih butuh untuk bertanya, tanyakan aja gitu. Ini mumpung kalian sebulan nih gitu kan, coba belajar, coba tanyain semuanya ke sensei gitu. Gak apa-apa. Kalau misalnya memang kurang paham gitu. Rencana sih besok sensei mau kasih materi untuk yang katakana rencana gitu. Karena tadi kan Dian Sang bilang ya, yang katakana belum bahas sensei. Oke, katakana besok. Ada lagi? Ada lagi kah? Aman? Oke, baiklah. Kalau misalnya ini ya, kalau misalnya di-unmute semua nih, berarti aman ya Sensei. Ini ya Sensei rasa ya. Oke, mungkin untuk saat ini Sensei cut dulu sampai sini. Mina, arigatou gozaimasu, otsukare sama deshita. Kita lupa berdoa ya dari awal belajar emang ya. Ya udahlah, nanti kita ini ya. Nanti mungkin ada beberapa saya kirim di grup tele. Sebenarnya lupa Sensei jelasin lebih awal untuk kita doa belajar sama doa selesai belajar gitu kali ya. Oke, kira-kira kayak gitu dulu Mina. Arigatou gozaimasu. Otsukare sama deshita. Kita lanjut lagi. Hai. Kalau begitu, Sensei cut dulu sampai sini. Jamata ashita. Sampai jumpa besok. Kita di Telegram. Oke? Bye-bye. Arigatou Mina. Mata Mata